Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semuanya, terutama kenikmatan sehat. Sehat saya begitu. Alhamdulillah. Insyaallah menawi kita dipun paringi sehat, menika saged bisa utawi saged pados nggih sehat niku iso golek duit, nek duit niku dereng mesti iso tuku sehat. Sehat niku nikmat paling inggil. Alhamdulillah, wonten ing mriki wonten salebetipun kawontenan pandemi Covid-19 nggih saged miwiti pengajian malih. Pinten ambalan? Sekawan. Alhamdulillah. Perlu dereng saged malah niki Subaharjo niku tambah melih papat niku sing loro sing telu enten perlu. Dadi ya miwiti nira piye meneh ngono malah juga. Ya mugi-mugi mawon kawontenan musibah corona niki lan lunga. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Kalau wau wis barang iki bareng karo Pak Diono. Lah niku wau niku critane metu dayu ngono malah dayu niku dijebol kaline lho ya mboten pati muteng. Kalau bugali meneh metu tawang dadi muteng. Waduh telat meneh ya. Alhamdulillah mboten. Nggih. Jamaah yang mulia, wonten ing jam menika kula badhe ngaturaken perkawis takwa. Terus irah-irahanipun untuk jalan untuk meraih takwa. Sebab takwa itu kudu digoleki, Pak. Tidak bisa takwa itu datang sendiri. Seperti hidayah itu juga tidak bisa datang sendiri. Nah, nonton tiang-tiangan tidak akan olah pun wis patine itu hidayah yo. Itu boten saged kedah harus diupayakan. Hidayah ora dibujuk teko dhewe mboten. Kadang rezeki niku nggih ngaten. Senaosa rezeki menika kita pitados bilih sampun tinaning dening ingkang waos ngaten nggih. Itu harus percaya, yakin betul gitu bahwa rezeki itu sudah ditaning bahasa Indonesia napa Pak Dion? Nggih, pun dicatet nggih, pun dindum kalian Gusti Allah nggih, rezekine si A semene, si B semene, entuke kok kene niku pun di napa tentoke dening Gusti Allah, ditakdirkan dening Gusti Allah, namung semantena kedah dipun goleki. Mboten enten wong ujug-ujug kok tengok-tengok nemu bedhok niku mboten enten. Nggih. Ning senajan katen Gusti Allah paring keluyan-keluyan dumateng tiang-tiang tertentu.
Wonten mriki mangke wonten perkawis-perkawis ingkang makruhanipun kalian menika. Perintah-perintah takwa menawi kathah wonten ing Al-Qur'an. Kados kala wae ingkang kula waos wonten ing surat Al-Asr ayatipun 18 nggih. Nika wis salah setunggalipun perintah takwa. Ugi wonten ing surat Ali Imran ayatipun 100 kalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa sebatas pada catatan, kelengkapan catatan menawi badhe nyalon menapa ngaten nggih, menika kedah wonten pernyataan takwa bahwa masyarakat Indonesia itu harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Niku wonten nek ora nganggo kaya ngono boten lengkap persyaratanipun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala itu wonten lam nahyin, itu larangan. Kemudian di belakangnya ada tamutunna, ada nun taukid yang memberikan penekanan. Terus wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu sekalian itu mati. Ojo pisan-pisan sira kabeh mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian dalam keadaan berserah diri atau muslim. Jadi wonten mriku dipun tekanaken kalau nonton terjemahanipun kaya-kaya iki mati niku hake menungso nggih. Aja pisan-pisan kowe mati. Maksudipun bilih aja sira engko nganti mati sadurunge sira Islam, sadurunge berserah diri pada Allah. Iki mboten ateges mati sakarepe dhewe. Tidak. Mati itu adalah kodok dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang sudah pasti. Dene takdiripun perjalananipun pejah niku nggih werna dan ana sing mati mergo virus corona, ana sing mati mergo kecelakaan. Itu adalah takdir perjalanan untuk menuju kematiannya. Ngeten. Maka takdir salah satu bisa dirubah dengan doa. Kalau kodok Allah itu pasti bahwa kodoknya manusia itu mati. Cuma perjalanan kematiannya itu yang berbeda. Bonom buwa kerja. Lajeng pangertosanipun takwa atau pengertiannya takwa, ada beberapa ulama yang mendefinisikan gitu ya. Takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan-perbuatan berdosa. Jiwa, ini dari salah satu ulama yang mengatakan bahwa takwa itu adalah menjaga jiwa dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan dengan meninggalkan apa yang dilarang dan menjadikan sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Lalu Imam Nawawi memberikan definisi takwa itu adalah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi pun cekak, gampang. Takwa itu apa? Mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu secara bahasanya, pengertiannya takwa semacam itu. Kemudian juga Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa takwa itu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaati perintah-perintahnya.
Menika seperangan dari pengertian takwa, jadi tidak hanya sekedar perkataan-perkataan yang tidak yang logo. Takwa itu mempunyai makna yang sangat tinggi. Maka orang yang bertakwa dikatakan dalam Al-Qur'an itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Satu, menjaga diri dari dosa. Ya, disimpulkan ngaten. Kemudian mentaati perintah-perintah Allah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Gampil nggih, perkawis menika. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian apa jaminannya kalau kita bertakwa? Kalau kita sudah meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintah Allah, jaminannya apa? Ada beberapa. Yang pertama, bahwa orang yang bertakwa itu akan dikeluarkan dari masalah-masalahnya. Dalam surat Tolak nih, surat Tolak itu ayatipun 2, 3 dan ayat yang lain sampai 4, 2 sampai 5. Dalam surat At-Tolak itu, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi akan diberikan solusi. Nah, bahasane Butejo itu dadi wong iku sing solutif. Kaya ngerti Butejo barang. Ya kudu ngerti ngaten iki. Terus barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya, akan memberikan jalan keluar. Ya, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rizki yang tidak ternyana-nyana, yang tidak terduga. Ya, yang tidak terduga ini tadi yang saya sampaikan bahwa ibaratnya orang tengok-tengok nemu gedok, ya. Tapi tidak sekedar tengok-tengok ini. Ini tengok-tengok yang khusus, gitu. Akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki yang tidak tersangka-sangka. Kemudian dalam ayat yang keempat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Dimudahkan urusan apa saja, Pak? Insya Allah dimudahkan dengan Allah. Delalah penjenengan atau kita semuanya, salah satu dari kita namanya mempunyai kesulitan-kesulitan. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Mbok kesulitannya itu masalah rizki, kesulitan masalah apapun, itu insya Allah dimudahkan jalannya oleh Allah kalau kita bertakwa kepada Allah. Kemudian dalam surat yang ayat yang kelima itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Kenapa dihapus? Ya karena kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Kenapa dihapus? Karena juga kita sudah meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang besar maupun yang kecil.
Jadi dengan sendirinya insya Allah itu badhe dipun apura dening Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa meraih takwa itu? Apa le ngeranggih niku kudu nganggo genter? Ya, genternya amalan-amalan kita. Apa bentuknya? Yang pertama adalah kita harus muakhadah, yaitu selalu mengingat perjanjian ketauhidan kita kepada Allah, bahwa kita itu dulu waktu masih pada masa atau alam roh, alam roh itu kita dijanji oleh Allah dengan pertanyaannya. Di dalam surat Al-A'raf, ayat 172, sehingga terjemahanipun mengatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, wa idza akhadha rabbuka min bani Adama, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam itu min dzurriyyahim dzurriyyatahum, dari sulbi-sulbi mereka, wa asyhadahum 'alal anfusihim, maka Allah mengambil kesaksian pada anfus, ruh itu, dengan firman-Nya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya, mereka berkata, qalu bala syahidna, ya, kami semua menyaksikan. Jadi ini perjanjian yang kuat ya, antara roh-roh kita ini kepada Allah dengan perjanjian tauhid. Perjanjian ketauhidan bahwa kita sudah dijanjikan oleh Allah. Kenapa dijanjikan seperti ini? Maka Allah kemudian meneruskan ayatnya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan seperti itu, kata Allah. Kita ambil janji, kita ambil sumpah itu, agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini atau keesaan Tuhan. Diberikan kesaksian saja masih banyak orang-orang yang lengah, nyepelek, lupa dan lain sebagainya. Dan juga dengan demikian maka nanti tidak ada orang yang mengatakan, oh saya tidak tahu. Kadang-kadang kita ini untuk menghindari, untuk menutupi kesalahan atau apapun namanya, itu sering mengatakan orang ngerti ya. Padahal mau nih ya ngerti jane. Dan supaya ben untuk legitimasi bener itu tadi, terus aku orang ngerti kok. Ngerti aku ya mangkat gitu. Yang niki wong mriko. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan Pak, itu adalah muakhadah. Apa itu muakhadah? Selalu mengingat dan mengokohkan kembali. Terus mengingat dan mengokohkan kembali tentang perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih di alam ruh, bahwa kita dijanji oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah.
Dan itu sampai hari kiamat nanti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi kita harus selalu berkhalwat gitu ya, mengintrospeksi diri seraya mengatakan bahwa kepada diri kita, wahai jiwaku, sesungguhnya kamu tidak berjanji kepada Rabb-Mu setiap hari di saat berdiri membaca, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, bantuan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini selalu kita ucapkan setiap hari, paling tidak berapa kali Bu? 17 kali ini yang harus, ya, yang tidak harus itu lebih banyak lagi mestinya. Kalau yang harus itu gelem ora gelem kan, tapi kalau yang tidak harus itu kan sebuah keunggulan, karena amalan-amalan sunnah itu makanya pahalanya itu banyak, karena itu hanya bagi orang-orang yang betul-betul menginginkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus kita pahami betul. Maka setiap kali kita sholat itu kita harus tahu maknanya, makna dalam sholat itu. Jadi yang sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa sholat yang khusyuk itu salah satunya adalah mengerti makna dari bacaan-bacaan yang kita baca. Karena awake dhewe iki komunikasi tanpa tahu artinya kan hambar. Mungkin kita bisa membaca baik Arab maupun bahasa-bahasa yang lain, Inggris atau yang lainnya, tapi kalau kita tidak tahu maknanya kan hambar. Iki apa wae pacane kaya ngene iso maca ning ora ngerti artine. Nah, ketika kita sholat itu juga harus bisa memaknai dalam bacaan-bacaan sholat, jadi lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk meraih takwa dengan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, yang merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diawasi. Jadi awake dhewe niki di mana saja, kapan saja, bukan Coca-Cola nih. Di mana saja, kapan saja, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek merasa diawasi itu kan mau melakukan sesuatu yang dilarang itu jelas tidak mungkin, karena merasa diawasi dan dicatat oleh Allah. Terjadinya banyak perbuatan-perbuatan maksiat itu karena apa? Karena tidak ada rasa muraqabah atau ihsan dalam dirinya, sehingga dia merasa bahwa tidak ada yang tahu. Padahal Allah itu selalu mengawasi kita, ya, dan dicatat lewat malaikat Raqib dan Atid. Kita selalu diikuti oleh dua malaikat itu. Di dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di mana saja, kapan saja kita selalu diawasi oleh Allah. Maka agar kita bisa mendapatkan nilai takwa itu harus bermuraqabah, ya.
merasa diawasi atau selalu dekat kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri dalam sholat dan melihat pula perubahan gerak badan kamu di antara orang-orang yang sujud. Jadi ketika kita sholat itu ya diawasi oleh Allah. Ketika kita di luar sholat itu juga diawasi oleh Allah. Maka sholat kita harus khusyuk supaya ketakwaan kita sandar. Nah, ini diawasi. Jadi yang melihat ketika kamu berdiri dalam artian ketika sholat, berdiri untuk sholat, ya, dan melihat pula gerak-gerik kamu dalam bersujud, yaitu orang-orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah, dinilai oleh Allah. Maka harus ikhlas, ya. Mawas diri, merasa diawasi, muraqabah, ini adalah sangat penting untuk kita sekalian. Nah, terjadinya korupsi, terjadinya kolusi, terjadinya hal-hal yang kemaksiatan yang lain itu karena apa? Ya karena memang merasa tidak diawasi oleh Allah. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, Pak. Oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai. Bukan hanya pandai ilmu pengetahuan, tetapi juga pandai juga ilmu agama. Maka yang paling bagus bukan sekedar mempelajari, tetapi bagaimana kita mengamalkan ilmu agama itu. Maka agar berfungsi pada kita ya harus kita amalkan. Maka kalau ada tembang pucung, ngelmu iku kelakone kanthi laku, ngoten nggih Pak. Jadi ilmu itu akan bermanfaat apabila diamalkan. Ya kalau tidak diamalkan kan nggak bermanfaat, gitu. Maka tidak heran kalau banyak orang itu yang berilmu tetapi belum bisa mengambil manfaat dari ilmu itu, sehingga terjadinya banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pinter. Nek kemaksiatan wong bodoh itu kadang-kadang kan wis rekoso itu sithik gampang kecekel. Gitu. Wis rekoso entuke sithik gampang kecekel. Coba misale wong nyolong pitik. Wis gunane rekoso kuwi nyekelewe rekoso, engko isih keyok-keyok konangan sing domah terus doyak-oyak kecekel digebuki rekoso to, entuke muk sithik. Nek maksiate wong pinter niku rek erek-erek niku ora gampang kecekel, pomo kecekel ya mung diteke wae. Sing kasus-kasus banyak dibiarkan gitu. Sing mlayu ya ora kecekel gitu. Golek wong siji kok sak Indonesia ngene jamak. Wong sak Indonesia golek wong siji kok ora ketemu. Langit pun ngedak betul-betul. Kadang-kadang nek tekan dulu ki betul-betul. Engkang nomor 3 Pak Bu, nggih. Untuk meranggeh apa? Ya, mencapai meraih itu meranggeh. Ngeranggeh. Basa kok le pating kecotot. Untuk meraih takwa diantaranya adalah dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu mawas diri, menghitung, ya, menghitung bintang, menghitung bintangnya lagunya, menghitung amalan-amalan kita. Nah ini sesuai dengan ayat yang saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayatipun 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaklah kamu sekalian melihat. Nadoro itu melihat, basoro juga melihat. Tapi kalau basor itu melihat dengan mata. Kalau nadoro itu melihat dengan hitung-hitungan, dengan hati, memperhatikan. Jadi kata-kata melihat itu kan nanti terjemah